Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan IP address, prefix, dan subnetting. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti. Di sini ada dua PC yang terhubung menggunakan kabel UTP, di mana setiap PC memiliki IP address. Untuk PC 0 memiliki IP address 192.168.1.1. Kemudian PC 1 memiliki IP address 192.168.1.2. Apa sih IP address itu? IP address adalah Internet Protocol Address. Artinya adalah alamat numerik unik yang mengidentifikasi setiap perangkat. Salah satunya adalah komputer. IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi antar komputer membutuhkan nama untuk saling terhubung, dan nama tersebut adalah IP address. Untuk format penulisan IP address terdapat 4 oktav atau bagian. Untuk contohnya di sini 192 itu bagian pertama, bagian kedua 168, 1 ini bagian ketiga, dan 2 ini bagian keempat. Sebenarnya penulisan IP yang benar ada /24 di belakangnya. /24. Nah, apa sih /24 ini? /24 ini adalah prefix. Fungsinya adalah untuk menunjukkan IP yang bisa digunakan. IP yang bisa digunakan dari /24 ini adalah 256. Tidak lebih dari 256. Oh ya, untuk format penulisan IP address tadi, di setiap bagiannya adalah angka desimal yang dimulai dari 0 sampai 255. Kemudian di sini ada istilah subnetting. Subnetting yang digunakan untuk mencari prefix yang paling efektif. Untuk sebagai contoh, misalnya kita punya lab. Di lab ini ada 6 komputer yang saling terhubung. Enam komputer ini pasti memiliki IP. IP-nya itu misal 1 sampai 6. Jadi kalau kita pakai prefix 20/24, IP yang kepakai cuma 6 biji, sisanya masih 250 IP yang belum digunakan. Jadi nggak efektif, terlalu banyak sisanya. Nah, untuk mencari prefix yang efektif untuk digunakan, kita akan bahas di video selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke cara mencari prefix dan subnetting, kita bahas dulu IP public dan IP private. Apa sih IP public itu? IP public adalah IP yang digunakan di internet. Contohnya seperti kita mengakses YouTube, Twitter, Google, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita itu sedang mengakses IP public. Adapun ciri dari IP public yaitu bisa diakses dari manapun. Sini saya akan memberikan contoh. Anggap saja ini internet.
Nah, di sini ada beberapa server-server seperti YouTube, Twitter atau X. Di sini mungkin server Google. Nah, setiap kita mengakses server-server seperti YouTube, Twitter, dan Google ini, sebenarnya kita sedang mengakses IP public. Tadi ada ciri IP public, yaitu bisa diakses dari manapun. Contohnya misal kita menggunakan smartphone atau handphone. Selama kita terhubung dengan internet, maka kita akan terhubung juga dengan IP public. Untuk yang dapat diingat, IP public adalah IP yang digunakan di internet. Jika server-server yang kita akses menggunakan IP public, maka server tersebut bisa diakses dari manapun selama kita terhubung dengan internet. IP private adalah IP di dalam jaringan lokal. Di sini saya akan contohkan. Misalnya kita di sini punya sebuah kantor ataupun lab. Di dalamnya terdapat beberapa komputer. Kita buat 6 komputer di sini. Pastinya setiap komputer memiliki IP address. Yang perlu diperhatikan adalah IP address yang digunakan di dalam suatu jaringan lokal adalah merupakan IP private. Biasanya di dalam suatu jaringan lokal di sini komputer-komputer ini akan langsung terhubung ke switch. Setelah dari switch, biasanya dia akan terhubung ke router. Setelah dari router, dia akan terhubung ke ISP. Setelah ke ISP, biasanya dia akan terhubung ke internet. Ciri utama dari IP private adalah hanya bisa diakses oleh jaringan itu sendiri. Misal komputer 1 ke komputer 2 dan sebagainya, tidak dapat diakses dari luar. Yang dimaksud tidak bisa diakses dari luar adalah misal di sini ada klien B, router ataupun router B, switch. Di sini ada komputer-komputer yang terhubung di klien B. Yang dimaksud tidak dapat diakses dari luar adalah komputer-komputer yang ada di router B tidak dapat mengakses komputer-komputer yang ada di router A atau router yang ini.
Jaringan lokal seperti ini biasanya termasuk ke dalam LAN, Local Area Network. Di sini kita lanjut untuk belajar subnetting. Mungkin teman-teman ada yang lupa kalau tujuan kita dari belajar subnetting adalah untuk mencari prefix yang efektif untuk kita gunakan. Dan di sini saya sudah menggambarkan sebuah jaringan yang terdiri dari 12 PC. Untuk yang pertama-tama saya akan jelaskan /24 itu kenapa IP-nya 256 dan dapatnya dari mana. Cara untuk mendapatkannya yaitu 2 pangkat 32 dikurang 24 sama dengan 2 pangkat 8 yang hasilnya 256. Kenapa 32 dan dapatnya dari mana ini 32? Karena 32 itu adalah 32 bit. Kemudian ini di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan prefix atau slash di belakang IP. Di sini ada sebuah jaringan yang terdiri dari 12 PC. Cara cepatnya adalah kita buat perpangkatan 2, yaitu 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, dan seterusnya. Nah, di jaringan ini kan ada 12 PC ataupun komputer. Kita cari di perpangkatan 2 ini yang terdiri dari 12. Kalau lebih nggak apa-apa, yang penting jangan kurang. Yang cocok untuk 12 ini kan adalah 2 pangkat 4 yang artinya 16. Nah, untuk cara menghitung atau menentukan prefixnya adalah dengan 32 dikurang perpangkatan yang lebih dari 12 ataupun sama dengan PC tersebut, banyaknya PC tersebut. Jadi 32 dikurang 4 sama dengan 28. Berarti prefixnya adalah /28. Sekian, begitulah cara untuk menentukan prefix. Terima kasih. Di sini kita kembali akan menentukan prefix dan IP sebuah jaringan. Di sini untuk contoh ada sebuah jaringan yang terdiri dari 12 PC. Kalau kita ingat-ingat sebelumnya tadi di perpangkatan ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya. 2 pangkat 3 tadi kan 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Dari sini sebenarnya kita udah tahu kalau 12 PC ini adalah termasuk ke dalam 2 pangkat 4 yang artinya 16. Jadi untuk menentukan prefixnya yaitu 32 dikurang pangkat yang kita gunakan yaitu 4. Jadi 32 dikurang 4 sama dengan 28. Untuk IP yang kita pilih sebagai IP private yang kita pilih, kita gunakan yang 172.16.0.0. Sebagai contoh di sini IP private yang kita gunakan yaitu 172.16.10.x. Kenapa .x? Karena
tiga bagian depan ini akan selalu sama, dan untuk X ini yang akan selalu berganti-ganti. Kemudian setelah X ini ada slash 28, yang itu artinya adalah prefix yang kita gunakan untuk jaringan lokal ini yang terdiri dari 12 komputer. Sekian, terima kasih. Di sini kita akan lanjut untuk mencari total IP dan subnet mask. Kita masih menggunakan contoh jaringan yang tadi, terdiri dari 12 isi. Untuk mencari total IP yaitu 2/32 dikurang dengan subnet mask. Subnet mask kita tadi kan 28, berarti 32 dikurang 28 sama dengan 2/4. 2/4 yaitu 16. Jadi total IP kita saat ini adalah 16. Kemudian lanjut untuk menghitung atau mencari subnet mask. Subnet mask itu selalu 256 dan tidak akan berubah. Dikurang dengan total IP kita yaitu 16 sama dengan 240. Mungkin teman-teman ingat penulisan subnet mask yaitu 255.255.255.x. Nah, X itu akan kita isi dengan total pengurangan dari 256 dikurang dengan total IP yang kita miliki. Jadi untuk subnet mask yang kita miliki sekarang yaitu 255.255.255.240. Mungkin segitu saja untuk penghitungan total IP dan subnet mask. Lanjut ke video selanjutnya. Kemudian di sini kita akan mencari IP network dan IP broadcast. Untuk yang pertama yaitu IP network. IP network itu selalu dimulai dari 0 sampai 255. Tidak mungkin dimulai dari -1 ataupun sampai 256. IP network selalu dimulai dari 0 sampai 255. Untuk cara mencarinya, pertama adalah 0 ditambah dengan total IP yang kita gunakan. 0 tambah 16 sama dengan 16. 16 ditambah 16 sama dengan 32. 32 ditambah 16 sama dengan 48. 48 ditambah 16 sama dengan 64. Coba yang di raraan ya, kayaknya ada satu. 64 ditambah 16 sama dengan 80. Dan seterusnya sampai kita mendapati angka 256. Dan kemudian untuk mencari broadcast Bagas itu mandi. Bagas nih udah katanya udah putus tapi cewek repotin. Selalu dikurang 1. Ada yang? Contohnya 16 dikurang 1 sama dengan 15. Kemudian 32 dikurang 1 sama dengan 31, 48 kurang 1, 47, 64 dikurang 1, 63, dan 80 dikurang 1 sama dengan 79, dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5 blok subnet. Jadi untuk hasil IP network yang kita dapatkan dari IP yang kita gunakan di awal tadi yaitu 172.16.10.16. Kita gunakan blok subnet yang kedua. Normalnya biasanya menggunakan blok subnet yang pertama.
Kemudian untuk broadcastnya 172.16.10.31. Tiga bagian di depan ini selalu sama dengan IP yang kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari IP range. Kemudian di sini saya akan menjelaskan IP range. Yang perlu diketahui, IP network dan IP broadcast selamanya tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan yaitu IP range. IP range yaitu setelah network sebelum broadcast. Untuk network tadi 172.16.10.16. Berarti setelah 16 yaitu 17. Dan untuk yang broadcast 172.16.10.31. Berarti sebelum broadcast yaitu 30. Jadi IP range yang bisa digunakan yaitu atau IP yang dapat digunakan yaitu antara dimulai dari 17 sampai 30. Contohnya 172.16.10.17 sampai 11.10.30. Begitu penjelasan untuk IP range. Kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini kita akan mulai menghitung lagi dengan kapasitas 15 komputer. Kita akan mencari IP network dan IP broadcastnya. Seperti yang kita buat di awal tadi, untuk mencari prefixnya kita buat perpangkatan, yaitu perpangkatan 2 yaitu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16 sebenarnya sudah mencukupi untuk 15 visi ini. Namun yang perlu kita ingat, dari 16 ini terdapat 2 IP yang selamanya tidak dapat kita gunakan, yaitu yang pertama IP network dan yang kedua IP broadcast. Jadi sebenarnya dari perpangkatan ini kita kurangi 2 dulu untuk IP network dan IP broadcast. Jadi 2 pangkat 4 ini sama dengan 16. Yang dapat digunakan hanya 14. Jadi untuk 15 PC ini kita gunakan 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Kemudian untuk prefixnya 32 ini yang perlu kita ingat, bukan 32 ini ya. 32 bit dikurang 5 ini perpangkatan dari sini, hasilnya 27. Jadi prefix yang efektif kita gunakan untuk jaringan lokal yang terdiri dari 15 PC ini adalah /27. Kemudian di sini kita menentukan IP yang kita gunakan. Di sini kita gunakan untuk 10.0.0.0. Jadi IP yang jadi contohnya IP yang kita gunakan untuk kedepannya yaitu 10.10.10.0/27. /27 ini tadi adalah prefix yang efektif kita gunakan untuk 15 PC tersebut. Kemudian kita akan mencari total IP, subnet mask, dan IP range. Kemudian di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast,
IP range. Tadi kita sepakat untuk menggunakan IP 10.10.10.0/27. Total untuk yang pertama kita mencari total IP yaitu 2/32 dikurang 27. 27 ini kita dapat dari /27 atau prefix yang kita gunakan. 2/32 dikurang 27 sama dengan 2/5 yang hasilnya 32. Jadi total IP yang dapat kita gunakan, total IP-nya yaitu 32. Kemudian untuk subnet masknya 256 dikurang total IP yaitu 224. Jadi untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Kemudian lanjut ke IP network, yaitu selalu ditambah dengan total IP, yaitu perlu diingat IP network itu selalu dimulai dari 0 sampai ketemu 256. Jadi untuk yang pertama yaitu 0 ditambah 32, 32 ditambah 32, 64, 64 ditambah 32, 96, dan seterusnya sampai 256. Untuk IP broadcast yaitu total IP dikurang dengan 1. Jadi 32 dikurang 1, 31. 64 dikurang 1 jadi 63. 96 dikurang 1, 95. 128 dikurang 1, 127, dan seterusnya. Jadi untuk network yang kita dapatkan yaitu 10.10.10.0. Untuk network yang kita dapatkan dengan menggunakan blok subnet 1 yaitu 10.10.10.0. Broadcastnya 10.10.10.10.31. Perlu diingat IP network dan IP broadcast ini selamanya tidak dapat selamanya tidak dapat digunakan untuk menjadi IP address. Jadi IP yang dapat digunakan atau IP range-nya yaitu 1 sampai 30. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan tentang IP address, prefix, dan subnetting. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.